Ya. Nah, ini saya record. Nah, semua di sini ada bawa di sini semua udah ada bawa buku cetak ya. Ya, dikeluarin buku cetaknya ya. Kemudian dibuka materinya di halaman 51. Ayo coba semua dibuka buku cetaknya. Halaman 51. Ayo, ya duduk dulu, serius dikeluarin pelajarannya ya. Ini kita bentar lagi udah mau UTS. Baik. Gimana? Ayo duduk dulu. Dibalikin buku temannya, Nah, kita kan mulai besok udah mulai ujian ya, benar ya? Kita mulai besok udah mulai ujian. Dibuka buku cetak tiknya halaman 51. Sudah. Nah, kemudian di sini nanti saya minta yang offline 1 sama yang online 1 saya kasih tambah nilai. Tapi harus menjawab ya. Oke, ya yang perempuan dulu 2 orang. Oke. Udah dibuka ya. Ya udah pergi boleh. Dari tadi kenapa nggak pergi ke toilet nih? Hah? Oke. Suaranya ya pelanin ya. Hey. Itu CCTV bisa kedengaran suara sama ngerekam loh. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita mulai besok udah mulai ujian tengah semester, benar? Benar ya. Nah, kamu sekarang sudah kelas 6. Ada niatan mau naik kelas 7 atau tidak? Ada ya. Nah, ini iya, kelas 7 atau kelas 1 SMP. Nah, ini adalah penentuan kamu sekarang di semester 2. Jangan banyak main-main lagi. Saya tanya dulu dari yang hadir 22 di sini ada berapa orang nih yang hadir? 2, 4, 6, 8. Ada 8 ya. Berarti 30 orang. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9. 22 tambah 9, 31. Semuanya sudah cetak buku catatan yang saya kasih. Catatannya, udah ya. Nah, saya nggak kasih tahu nama yang merah kemarin. Buat yang merah kemarin, di situ semua jawabannya. Oke? Saya minta yang merah kemarin segera tobat. Paham ya maksud saya? Tobat di situ semua jawaban yang saya berikan nanti untuk ujiannya. Nah, itu dia. Saya berani jamin 100% di catatan semuanya. Jadi fokus di catatan saja. Kalau misalnya tidak ada di catatan, mungkin kamu yang matanya sepi. Arti sepi itu maksudnya tidak kamu lihat. Nah, oke? Jadi semuanya fokus di catatan. Kalau ujian nanti ada Zoom lagi ya? Tidak. Untuk ini kita nggak ada ujian lagi ya. Nah, di sini saya buat, kali ini kita nggak ada praktikum, saya kasih tambah nilai nih bagi yang cepat jawab. Beruntungnya yang offline sama yang online. Sekarang dibuka buku cetak tik halaman 51. Bagian B. Nah, menyisipkan objek dalam slide. Nah, ntar ya. Menyisipkan objek dalam slide. Oke, nah di sini ya.
Sebelum itu nih, masih ada aja yang belum ngerjain tugas dari ini ada Angel, Emilio sama Jovin. Emilio. Oke, Jovin sudah ya. Emilio? Ada? Oke, ada ya. Nah ini, Calvinsa sama Kathleen. Sudah Kathleen ya. Ada nggak di sini Kathleen? Offline? Oke. Kathleen sama Calvinsa seminta jangan kirim seperti gini jawabannya. Ini kan kamu simpan di dalam Google Drive ya. Nah, semasuknya Google Drive itu gimana? Maksudnya Google Drive itu adalah seperti gini ya. Terkadang. Nah, ini kan saya harus download dulu ya. Nih, kalau kamu nggak percaya. Saya harus download dulu punya kamu. Rupanya setelah saya download, tidak ada isinya. Oke, paham ya? Tidak ada isinya, dan berarti nilai kamu bisa dapat 50. Karena dianggap tidak ada jawaban. Nah, kalau boleh ini nanti kamu ganti. Kalau buat Calvinsa sama si Kathleen ya. Oke. Nah, kemudian ini jika misalnya kamu mengumpulkannya itu kan di 15 Maret ya, di jam 3, kamu hapus gambarnya, ini juga saya nggak bisa download. Makanya itu saya bilang kalau boleh dibuat seperti teman-temannya seperti gini. Nah, ini saya lihat nih. Ayo nih. Oke. Calvin Sky saja bisa buat gini nih. Masa Calvin enggak? Oke? Untuk kali ini saya maafin ya. Untuk kali ini saya maafin. Nanti saya kasih tahu siapa aja yang belum selesai tugasnya nih. Sama Violet Queen juga sama nih ya. Oke? Sama Violet Queen juga ini. Untuk semua nilainya bagus untuk tugasnya. Saya sudah periksa. Mungkin yang buat perbedaannya itu hanya siapa yang paling sering hadir sama yang jarang hadir. Paham ya sampai situ ya? Kraiden, nama kamu buat apa nih Kraiden? Oke, ini ada. Nah, astagfirullah. Saya udah bilang loh di sini kerjain di buku tugas. Memang orang Indonesia ini gini ya, nggak pernah membaca, jarang baca. Saya udah buat huruf tebal loh, huruf besar. Masa nggak bisa dibaca? Oke, untuk kali ini nggak apa-apa. Semuanya jawabannya udah benar. Nah, buat dua orang ini, Angel sama Emilio, nanti saya kasih tahu sama wali kelas ya, kalau belum siap tugasnya ya. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk catatan yang saya berikan, jelas nggak semuanya? Jelas ya? Kemarin saya juga udah bilang, kemarin saya udah bilang dicetak kemudian dibuat di buku. Ditempelkan, ada nggak yang melakukannya seperti yang saya bilang? Atau cuman masih dicetak aja? Nanti ini ya, di sini ada 8 halaman. Rupanya ada yang kehilangan 1 kertas. Nah, maksud saya suruh tempel atau cetak supaya tidak berceceran atau tidak hilang. Ya, ini kamu print kemudian kamu tempelkan di catatan. Nah, saya nggak suruh buat mencatatnya tulis tangan ya, itu ngabisin waktu, capek banget. Tapi saya minta ini di print. Oke, kita mulai nih. Kita mulai dulu. Nah, semua coba fokus di halaman 51 bagian B. Saya baca ya. 51 bagian B, menyisipkan objek dalam slide. Untuk menampilkan presentasi dan memperjelas materi yang akan dipresentasikan, biasanya slide dilengkapi dengan gambar, tabel, grafik, dan objek-objek lainnya. Berapa objek yang dapat disisipkan antara lain? Ada tabel, ada gambar, clip art, shape, smart art, chart, text box, word art. Nah, tampilan ke-8 ini dari tabel sampai word art ada pada menu. Ayo, ada pada menu apa nih? Menyisipkan objek dalam slide ada pada menu. Ayo, yang bisa jawab saya kasih nilai +2. Untuk yang online benar?
Menyisipkan objek dalam slide. Itu terdapat pada menu apa nih? Dari yang online udah terjawab? Ayo dong, masa yang online bisa nih? Yang online saya pilih satu yang paling cepat tadi. Udah dapat orangnya, Alexander. Yang offline gimana? Menyisipkan objek dalam slide terdapat pada menu. Oke, berarti tidak ada yang bisa jawab ya. 6C. 6C. Nah, saya tanya nih ya. Menyisipkan objek dalam slide itu jawabannya ada pada menu. Oke, bentar ya. Insert. Coba kamu perhatikan gambarnya. Saya tanya nih. Menyisipkan objek dalam slide kan ada tabel, gambar, kelipat. Nah, ini adalah menu insert atau tab insert. Nah, kenapa masih tidak tahu nih? Ingat ya, menu sama tab itu sama. Bentar. Saya catat namanya ya, berarti dari yang offline nggak ada yang bisa jawab, berarti saya ambil 2 tercepat. Ini semuanya lihat ya, 2 tercepat itu ada Alexander sama Darren ya. Sama ya, benar ya? Oke, Alexander sama Darren saya catat namanya Alexander sama Darren. Nah, seberapa sih dapat nilai tambahnya? Saya kasih plus 2. Lumayan loh. Plus 2. Kalau misalnya 10 kali menjawab, berapa dapatnya? 20. Apa enggak lumayan nih? Contohnya ya. Ini ya, sesuai ya. Alexander sama Darren. Alexander siapa nih namanya? Davinson. Nah, oke, Darren Jovinha. Untuk pertanyaan yang saya buat, semuanya paham ya? Dari mana ya? Oke, paham ya? Nah, kamu lihat nih. Saya perbesar. Nih, kamu perhatikan nih. Ini terdapat pada menu insert. Sesuai nggak dengan yang ada di gambar? Sesuai ya, ada table, ada picture, ada clip art, shape, dan lain-lainnya. Oke. Nah, kita masuk menyisipkan text box dalam slide. Ini kemarin sudah kita bahas. Menyisipkan teks dalam slide. Coba semuanya dibuka bukunya, halaman 52 dan 53. Oke, 52 dan 53. Nah, sudah ya? Oke, sorry, bukan duplikat. Delete. Oke, nah kita masuk ke nomor 2, menyisipkan word art ke dalam slide. Untuk word art itu sama juga. Di sini cukup kita klik insert. Oke, hello world itu siapa? Hello world itu saya ganti nama biar lebih keren aja. Biar lebih apa ya? Biar lebih keren ya. Nah, insert, kemudian kita masuk ke word art. Nih word art. Nah, saya mau tanya dulu nih buat yang hadir di sini. Saya perbesar sampai 180 ya. Oke, minta 200. Mungkin matanya nggak nampak ya. Nah, sampai 220 nih. Oke, nih. Word art itu ada banyak sekali macamnya. Ada berapa banyak ini? Ada 20. Oke, ada 20. Coba nih, mana yang paling menarik menurut kamu? Mungkin yang offline nggak kelihatan. Saya perbesar lagi deh. Sampai 300. Oke. Nah, ini adalah tampilan word art. Yang mana yang paling menarik? Ingat ya, ingat. Saya mau tanya, baris itu yang mana? Dari kiri ke kanan atau atas ke bawah? Ayo, baris itu disebut dari kiri ke kanan atau atas ke bawah? Benar, kiri ke kanan. Itu adalah ilmu yang simpel ya. Jadi misalnya di sini, yang paling cantik, paling bagus menurut saya adalah baris keempat, nomor 4. Nah ini contohnya ya, seklik nih.
Nah, ini ya, saya tarik. Kemudian dari chat. Oke, dari kiri ke kanan ya. Baris kedua nomor 2, Oke. Biar semuanya lihat ya, nanti semuanya fokus biar nanti kamu dapat tambah nilai nih. Baris kedua nomor 2 yang ini. Oke, nah, ini. Kelihatan ya bedanya ya. Oke, kemudian kita pilih coba warna lain lagi. Baris ketiga, bagian 3 yang mana ini? Saya nggak bingung nih, bagian 3, yang ini bagian 3. Oke, coba jangan yang warna biru lagi nih. Kita coba pakai yang ini ya. Nah, lihat, dari ketiga ini, nampak perbedaannya? Nampak ya? Nah, di sini. Sebuah di sini ada 2 orang. Yang paling cantik dan ganteng. Nah, jadi maksudnya ada 2 orang ya, berarti di sini kan ada yang paling cantik, ada yang paling ganteng. Nah, dari sini kan sudah kelihatan ya, dari sini sudah kelihatan kalau misalnya ini setiap word art-nya itu memiliki perbedaannya masing-masing. Tergantung kita mau pilih yang mana yang paling cantik. Sama manusia juga nih. Manusia itu berbeda atau sama? Beda ya. Contohnya, setiap orang pasti memiliki warna kesukaannya yang berbeda-beda. Ada warna merah, ada biru, dan lain sebagainya. Oke, nah ada Tosca, ada yang suka ungu, ada yang suka pink. Saya laki-laki boleh nggak suka warna pink? Boleh, saya suka warna pink. Dan percaya nggak? Percaya nggak kalau pink itu dari awal dimulai penciptanya laki-laki yang memakai warna pink? Boleh dicek di Google. Warna pink itu zaman dahulu dipakai untuk laki-laki. Gimana? Ah, tuh beda-beda tiap orang ya. Ada yang suka warna biru, warna pink. Nah, dan tahu nggak untuk perempuan? Untuk hak tinggi, semua tahu hak tinggi kayak mana? Sepatu yang punya saus tinggi itu pun awalnya dimulai untuk laki-laki loh. Nah, laki-laki pada zaman dahulu yang memakainya. Nah, dari sini ya. Nah, dari sini kamu perhatikan lagi nih. Saya mau buat lagi pertanyaan selanjutnya. Oke. Suara saya macet-macet. Yang lain gimana? Suara saya kedengaran jelas nggak nih? Kalau yang offline mungkin kedengaran ya. Dari yang online gimana kedengaran suara saya? Jelas. Jelas ya? Oke. Ya, jelas, Sir. Nah, ini sebuat gini ya. Nah, ini kan gimana? Yang cantik dan ganteng. Nah, ini terserah ya, saya nggak sebut namanya. Macet-macet dikit saya di tempat saya. Mungkin jaringan kamu ya yang bermasalah ya. Buat teman-teman yang lainnya kok tidak ada. Nah, ini kan bagian save format. Selanjut mau tanya, kamu perhatikan ya. Kamu perhatikan di sini. Saya pakai save effect, nih save effect, kemudian 3 dimensi seperti begini. Nah, dia bakalan jadi tidur begini. Oke, nah atau dibuat mereng gini juga boleh dan masih banyak lagi. Nah, 3 dimensi jelek, saya mau buat shadow-nya boleh nggak atau bayangannya boleh. Nih, pakai shadow yang misalnya gini, nampak ya? Oke, mungkin saya blok dulu ya, baru kelihatan ya. Shadow. Soft edges nih. Ini nggak ada nampak perubahannya ya. Oke, ini
Kita pakai yang dari 3 dimensi aja yang begini. Oke. Nah, saya mau tanya lagi, fungsinya shape effect itu apa? Ayo, fungsinya shape effect itu apa nih? Shape effect apa kegunaannya? Ayo, masih belum dapat nih. Ayo, dari yang offline atau online belum ada dapat. Shape effect itu kegunaannya apa nih? Saya ulangin. Shape effect nih, banyak sekali efek-efeknya. Kegunaannya buat ngapain? Oke. Cio, benar. Kegunaan shape effect buat apa nih? Cio benar ya? Cuman Cio yang dapat saya lihat tadi ya. Gimana? Apa? Mengganti? Kurang tepat, tapi sedikit lagi. Yuk, yang dari ujung gimana? Ada jawaban? Belum tepat nih. Yang online udah dapat jawabannya nih. Saya tunggu saat. Oke, kamu benar nih. Calvin Sky benar. Oke, Calvin Sky benar. Jawabannya itu adalah nih. Kegunaan shape effect ini udah dapat satu nih, oke? Kegunaan shape effect ini adalah kita membuat efek sesuai keinginan kita. Di buku cetak tidak ada, makanya saya praktekkan langsung nih. Nah, ini kan ada banyak sekali efeknya. Jadi jawabannya adalah membuat efek sesuai keinginan kamu. Nah, ini atau Darren ya, Darren juga benar memberi efek bayangan, saya nggak perlu pakai bayangan ya. Jawabannya benar ini nih. Membuat efek pada teks, sama seperti jawaban adalah Cio. Sesuai ya jawabannya ya. Nah, sampai di sini setuju nggak kalau gunanya shape effect itu adalah untuk membuat efek pada word art? Setuju ya? Oke. Nah, oke, terakhir nih, terakhir ya. Nah ini kan kita kan udah belajar ya, ada cantik dan ganteng. Nah, kalau kamu perhatikan nih, di sini kita bisa mengganti lagi. Saya bosan menjadi ini, boleh pakai tekstil yang lain nggak? Boleh. Nah, tadi seperti yang saya bilang ya, saya nggak suka warna biru, maunya warna toska atau biru langit atau warna ungu sa. Boleh nggak sa? Boleh nih. Boleh. Nih contohnya jadi warna ungu ya. Atau mau kamu buat pun seperti begini juga boleh. Ungu kemudian di sini warna merah ya. Warna merah saya ganti jadi warna merah nih. Ini enaknya belajar komputer. Saya udah minta izin sama kepala sekolah, kita bisa ke lab komputer. Wait. Tapi 2 minggu sekali. Jadi contohnya ini kalau misalnya di kelas 6C, ada PTMT kedua nggak? Ada gelombang kedua nggak? Ini sekarang gelombang keberapa? Oke, gelombang 1 ya mungkin. Contoh nih, gelombang 1 sama gelombang 2 nanti teori, kemudian gelombang 1-nya kita praktek, gelombang 2-nya praktek, gitu aja ya. Dan kita mulai nanti coba dulu di waktu ke setelah UTS aja ya, biar kita lebih gampang nih. Selama ini saya lihat yang nggak punya laptop atau yang nggak mempraktekkan paham segini-gini lah. Ada berapa orang yang saya lihat ya. Semoga. Nah, oke. Nah, rupanya waktu kita tinggal nah satu lagi sa. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya. Teks outline ini seperti gini ya, lihat nih.
Ini garisnya warna apa? Garisnya warna biru. Nah, seklik text outline. Berubah ya, apa enggak? Berubah-berubah ya nih. Saya coba buat jadi warna merah. Nah, kegunaan dari text outline ini apa? Oke, benar. Siapa namanya? Kalista. Untuk yang online, yang offline benar, Kalista. Ini yang paling cepat menjawab ini kamu lihat ya, adalah Emilio Gohan, mengganti warna outline text. Nah, untuk pesertanya, apa sih kegunaannya si text field ini? Itu ada di halaman 53. Benar ya? Ada di halaman 53 kegunaan text outline. Nah, di sini saya catat tadi namanya itu adalah si siapa tadi nih? Emilio Gohan ya. Di sini berarti 2, 4, 5, 6. Udah 6 orang ya. Emilio Gohan. Nah, ini udah lumayan loh. Dapat +2 pun udah lumayan. Contohnya nih, saya mau tanya. Sambil diaktifkan kameranya, kita sampai di sini. Saya mau absensi dulu. Coba diaktifkan dulu kameranya ya. Saya mau tanya nih, biasanya kita ujian, bentar ya. Oke, saya mau tanya nih. Biasanya kita ujian pilihan berganda berapa? Berapa soal? 30. Isian berapa? Oke, isian 10, esai 5. Jumlah soalnya itu semua adalah 45. Nah, jadi saking banyaknya ujian kita kali ini, saya harap semuanya tetap fokus ya menjawab ya untuk tik dari catatan saya berikan. Oke. Oh iya, sorry. Kita masih ada waktu rupanya loh. Kita les ketiga sampai 10.45. Bukan 40. Masih ada 10 menit lagi kita nih. Oke. Nah, saya mau tanya. Lihat ya. Kita tadi kan sudah bilang ya. Ini selanjut nih. Gimana? Ingat ya, di sini saya mau kasih bocoran ya. Saya di sini mau kasih bocoran. Bocorannya itu gimana? Bocorannya itu adalah seperti begini. Oke. Nah, ini adalah jumlah soalnya ya. Pilihan berganda 30 soal, 10 soal, esai 5 soal. Jumlah 45. Nah, saya mau tanya nih, ada 45 soal. Ini tambah lagi satu orang ya. Siapa tadi yang udah keluar tapi baru masuk lagi nih? Oke. Nah, ini ada yang tahu nggak nih? Pilihan berganda 30 soal, berapa sih nilainya satu soal? Ada yang tahu? Iya, benar. Pilihan berganda untuk semuanya, biar yang tahu ya, bagi yang belum tahu, 30 soal. Satu soal itu poinnya 2. Nah, jadi jika kamu pilihan berganda 30 benar semua, kamu sudah mendapatkan berapa nilainya? 30 kali 2, 60. Nah, isian 2. 2 kali 10, 20. Nah, jadi jika kamu benar pilihan berganda dan isian, nilai kamu 80. Nah, esai berapa, Nah, kalau esai itu adalah 4. Nah,
4 kali 5 itu jumlahnya adalah 20. Nah, jadi misalnya gini nih. Nilai saya kok 98, berarti udah tahu ya kalau nilai kamu 98 kenapa enggak 100, berarti antara di pilihan berganda yang salah atau di isian yang salah. Oke, nggak ada masalah loh. Tuh, ini nih. Esai 5 soal. Ini jumlahnya nih 4. Poin 1 soal nilainya 4. 4 kali 5, 5 soal kali 4. Kalau 99 artinya isian kan saya yang salah. Kalau kamu dapat nilai 99 berarti ada yang kurang kamu jawab. Atau salah pengetikan. Contohnya nih, saya sering banget nih mendapat jawaban gini. Jawabannya adalah komputer. Contohnya, ada yang membuat cuman komputer. Ada yang buat, ada itulah, biasa itu adalah salah pengetikan. Nah, itu kan hal yang wajar ya, benar ya? Ada nggak di sini manusia yang sempurna? Nggak ada ya. Nah, jadi kalau kalau kamu salah ketik itu no problem ya. Biasa kan juga guru komputer pasti tahu ya, biasa itu adalah hal yang biasa. Tetap gimana? Kalau singkat jawabannya, biasanya kalau disingkat jawabannya itu bakalan dikurangi nilainya. Oke? Mungkin kita masih coba nanti ngomong dulu ya sama kepala sekolah kelanjutannya gimana. Oke, nah ini kita sampai di sini dulu. Kita berjumpa di 2 minggu lagi dan bye-bye. Itu Bye, solo. Sir. Bye.